produk jurnalistik, produk jurnalisme itu memang harus informasi yang semuanya harus terverifikasi. Nah, itu tadi apa yang disampaikan Bung Herso itu sudah memenuhi aspek itu, memverifikasi semua informasi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbunu Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini sejumlah media ramai memberitakan bahwa saya Herzbunu Arif, wartawan Forum News Network, dilaporkan oleh DPD PDIP Jakarta karena telah menyebarkan kabar hoax, yakni berkaitan dengan kesehatan Ibu Megawati. Benarkah saya sudah menyebarkan hoax dan karena itu kemudian pantas dan layak dilaporkan ke polisi dengan tudingan atau pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang UU ITE? Tadi pagi, hari Sabtu tanggal 18 September 2021 berlangsung sebuah forum dialog yang sangat menarik yang diselenggarakan oleh forum para jurnalis yang disebutnya sebagai forum deadline dan menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk saya diundang untuk memberikan klarifikasi. Dan yang saya kira yang paling penting yang hadir selain para ahli hukum pidana, kemudian para tokoh-tokoh senior di kalangan pers, itu juga hadir anggota Dewan Pers, itu Mas Ahmad Johar. Deadline juga sebenarnya mengundang si pelapor atau pelapor, yakni Bung Roni Talapesi, ini Wakil Ketua DPD PDIP DKI, tetapi sayangnya meskipun sudah diundang dan kemudian ditelepon oleh panitia, tidak ada konfirmasi. Nah, saya menganggap ini sangat penting untuk disampaikan kepada publik. Ini karena berkaitan dengan produk-produk jurnalistik, maka sebenarnya yang berhak menilai apakah produk itu sudah memenuhi kaidah jurnalistik atau belum, itu adalah Dewan Pers. Karena itu saya mengajak Anda untuk menyimak apa yang dipaparkan oleh Bung Ahmad Johar, anggota Dewan Pers, dan ini berkaitan dengan kedudukan saya sebagai atau kedudukan FNN sebagai lembaga media, dan juga bagaimana apakah saya sudah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Dan dari apa yang dilakukan oleh semacam evaluasi dari Dewan Pers seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad Johar, bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, apalagi saya melakukan menyebar kabar hoax, karena saya sepenuhnya telah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, apa yang menjadi dasar penilaian dari Dewan Pers itu? Mari kita simak bersama-sama. Ini sayangnya ini karena ada gangguan teknis, jadi yang muncul itu hanya audio saja, videonya Mas Ahmad Johar itu tidak muncul, tapi audionya cukup clear dan saya kira penting untuk kita simak bareng-bareng apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Johar. Nah, saya kira supaya lebih berimbang ya, Bung Roni kira-kira sudah hadir, Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Terkonfirmasi sampai pagi ini. Sudah saya telepon, tidak diangkat. Oke. Baik, apa yang disampaikan oleh Bung Hersu tadi saya kira menjadi bagian dari apa yang dilaksanakan, kemudian alurnya seperti apa, dan saya kira untuk memotret ini saya persilakan Bang Ahmad Johar dari Dewan Pers untuk kemudian memberikan tanggapan. Tadi Bung Hersu sudah memaparkan secara lengkap, dan kepada beberapa media online yang bertanya soal kejelasan apa yang dilakukan Bung Hersu, saya juga sudah menyampaikan jawaban bahwa
media, meskipun itu media sosial, sepanjang itu diadres atau menjadi bagian dari kerja resmi, perpanjangan tangan dari sebuah media, dan itu bagian dari proses kerjanya, itu masuk jurisdiksi, masuk wilayah perlindungan Undang-Undang Pers. Jadi itu merupakan bagian dari produk pers. Nah, itu sudah kami sampaikan beberapa kali. Memang FNN ini memang hobi sekali bikin quote-unquote kontroversi begitu. Itu bagus. Jadi gini loh, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, kan kita sudah komitmen memasuki alam demokrasi sepenuh-penuhnya. Nah, konsekuensi alam demokrasi itu menulis apapun tuh boleh, ya, menulis apapun boleh, tidak ada yang dilarang. Nah, sepanjang tulisan atau apapun kabar itu, sepanjang ada verifikasinya. Jurnalisme itu adalah semua hal yang terverifikasi, itu jurnalisme. Itu bedanya dengan media sosial murni. Media sosial murni itu ibaratnya seperti warung kopi universal begitu, warung kopi tapi skalanya itu mendunia. Semua orang boleh melemparkan isu apapun, boleh melemparkan topik apapun tanpa dia merasa harus bertanggung jawab. Itu makanya ada dikasih rambu-rambu, kemudian ada Undang-Undang ITE yang sebenarnya bukan untuk mengatur ini loh ya, sebenarnya bukan untuk mengatur kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Undang-Undang ITE itu namanya aja internet dan transaksi elektronik. Sebenarnya itu dulu dibentuk untuk kepentingan Kementerian Perdagangan gitu. Tapi saya nggak tahu semua hal di Indonesia itu bisa dipolitisasi, bisa dibelokkan ke politik, sehingga malah lebih banyak untuk menjerat kebebasan berekspresi. Nah, bahwa itu tadi apa yang sampaikan Bung Hersu, Dewan Pers melihatnya, loh ini sudah memenuhi aspek jurnalisme, ada berapa menit kemudian, bahkan tadi diceritakan ada berita pada kesempatan pertama memberikan semacam breaking news dan sebagainya. Itu kalau di media cetak itu harus tertulis langsung di halaman itu bila memungkinkan. Toh di media cetak juga konfirmasi bisa dilakukan esok harinya. Kalau misalnya sudah deadline nggak bisa lagi, bagaimana itu dapat dilakukan keesokan harinya di edisi ini, yang penting pada kesempatan pertama begitu. Nah, hanya saja yang sering ditanyakan adalah FNN itu sudah perusahaan pers belum Pak? Sudah ini belum. Nah, kebetulan karena saya membawai Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, saya jelaskan sekali lagi bahwa FNN sudah melakukan semacam mengajukan aplikasi untuk mendatakan dirinya, bukan mendaftarkan ya, karena Dewan Pers bukan seperti Kementerian Penerangan zaman dulu. Jadi sekarang media itu bebas, mau mendatakan dirinya atau tidak itu terserah. Tapi Dewan Pers memberikan kesempatan seluas-luasnya, silakan. Sekarang udah zamannya, silakan swalayan, silakan ngisi aplikasi kalau memang pengen memperoleh status sebagai perusahaan terverifikasi. Tapi yang harus diingat adalah amanat undang-undang itu bahwa perusahaan pers itu yang penting adalah dia itu dalam akta ininya menyatakan, mendeklar bahwa dirinya adalah perusahaan pers. Tapi akan lebih baik juklaknya itu yang bikin masyarakat pers nasional melalui Dewan Pers. Akan lebih baik kalau dia melengkapi persyaratan ini ya. Jadi dia menjadi
menjadi perusahaan pers yang kalau istilah teman-teman di forum ini, dia menjadi perusahaan pers yang kafah, komprehensif, lengkap dengan persyaratannya. Karena begini, banyak sekali perusahaan pers itu asal bikin modal dengkul. Ya, itu tidak bisa. Perusahaan pers harus menggunakan modal yang sesungguhnya, yaitu modal uang, modal SDM, modal macam-macam begitu, modal kecerdasan dan sebagainya. Memang sejak reformasi itu seolah-olah orang merasa bahwa wah sekarang bebas boleh, semua orang boleh jadi wartawan, semua orang boleh bikin media. Tapi mereka lupa ada berbagai ketentuan yang mengikat itu, bahwa misalnya di undang-undang itu bahkan wartawan harus menjamin kesejahteraan, perusahaan pers harus menjamin kesejahteraan wartawannya, karyawan pers itu. Tidak boleh misalnya perusahaan pers kemudian ini terjadi soalnya beberapa daerah, bahwa kemudian dia punya ngerekrut wartawan dan koresponden di mana-mana, tapi mereka sebenarnya dijadikan kolporter. Kolporter ini istilah voerdeoorlog, istilah Belanda. Kolporter itu yang mencari iklan, mencari pemasukan bagi media itu. Loh, saya jawab, enak benar kalian bikin media modal kecil, terus nyuruh orang-orang kemudian jadi yang cari uang untuk sampean tinggal uang kaki gitu. Ya nggak bisa, ini bukan perusahaan pers, ini perusahaan pers tapi di sisi pemeras gitu, perusahaan pemeras karyawan atau wartawannya, nggak bisa yang seperti itu. Nah, tapi bahwa FNN ini belum sepenuhnya memang mengisi aplikasinya secara penuh karena sejumlah persyaratannya memang belum penuh. Tapi ininya kami sudah melihat bahwa ini adalah didirikan sebagai perusahaan pers. Otomatis kalau perusahaan begitu masuk sebagai perusahaan pers, dia otomatis masuk jurisdiksi sebagai perusahaan yang dapat beroperasi dan memperoleh perlindungan hukum. Begitu sebenarnya. Nah, memang jadinya kontroversi bahwa kemarin misalnya Kementerian Keuangan juga melaporkan produk FNN yang memang itu produk opini, yang kalau nggak salah artikel opini begitu dilaporkan, diadukan tadinya sebelum itu mereka juga menanyakan terlebih dahulu, Pak ini perusahaan pers bukan? Ya kami jawab ya bahwa itu perusahaan pers. Nah, kalau perusahaan pers penyelesaiannya itu kami hargai, Kementerian Keuangan itu penyelesaiannya ada di Dewan Pers, bukan di kepolisian, bukan di pengadilan begitu. Jadi ini tetap kita harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Jangan asal ini kemudian tidak suka suatu produk pemberitaan kemudian laporkan ke polisi. Tidak begitu caranya. Kita hidup berdemokrasi katanya. Kita hidup namanya aja ya kelompok-kelompok tertentu, mereka mengklaim dirinya sebagai kelompok demokrasi, tapi ininya belum mencerminkan perilaku demokrasi itu sendiri. Sangat disayangkan. Harusnya diselesaikan secara hukum, diselesaikan secara jalur yang sebenarnya. Kalau itu produk pemberitaan, penyelesaiannya harus di Dewan Pers. Bahwa nanti penyelesaiannya adalah hak jawab dan sebagainya tidak puas. Nah, memang kita sebagai manusia kapan sih puasnya? Memang seperti itu mekanismenya, dan itu penyelesaian secara mediasi. Karena saya mengikuti juga training pelatihan bersertifikat untuk menjadi mediator. Mediasi adalah the highest esteem di bidang penyelesaian persoalan
sengketa hukum, terutama sebagai penyelesaian di luar out of court settlement, out of court di luar pengadilan, itu yang dihargai paling tinggi. Karena bahkan sekarang kecenderungan dunia itu mengarah ke penyelesaian non pengadilan, berbagai hal. Makanya sekarang penyelesaian secara mediasi itu bahkan masuk, kalau semoga saya tidak salah ya, masuk ke jalur utama penyelesaian berbagai masalah hukum. Teman-teman yang ahli hukum pasti tahu inilah. Nah, ini contohnya adalah saya baru memperoleh informasi bahwa justru salah satu profesor Australia yang menggebu-gebu soal penyelesaian out of court settlement ini dan pola mediasi ini terinspirasi oleh penyelesaian adat di kampungnya Bung Akmal ini, di kampung sana, Barelek Gadang, kampung Sumatera Barat. Penyelesaian secara ini dapat diselesaikan secara adat dengan penyelesaian yang excellent. Itu yang sekarang sedang diupayakan menjadi hukum resmi, bukan hanya di negeri kita, tapi justru di luar negeri. Nah, lucunya penyelesaian sistem yang kemudian diadopsi dari kita ketika dibawa ke sana, ke Amerika, ke Eropa, kemudian diserap kembali, kita merasa bangga bahwa itu sebagai produk hukum yang bagus gitu. Padahal itu akarnya ada di negeri kita justru. Nah, kenapa kita malah jauh-jauh ke sana kemari gitu. Jadi di luar negeri itu sekarang kayak di Eropa, saya lupa siapa yang menyampaikan ini, ahli hukum, tapi beberapa hal diselesaikan misalnya dengan itu tadi, dengan mediasi, biasanya mediasi dengan denda, tapi dendanya yang denda masuk akal gitu ya, bukan denda yang tidak masuk akal. Misalnya perusahaan pers dengan pendapatan tahunan 500 juta misalnya, didenda 1 triliun, itu tanahnya tanah kuburan karet, kuburan mana itu dijual juga nggak bakal laku segitu gitu ya. Jadi penyelesaiannya kalau urusan berkaitan dengan pemberitaan itu penyelesaiannya harus misalnya dengan dengan mediasi tadi melalui Dewan Pers. Tidak ada kriminalisasi, tidak ada penjara untuk yang sifatnya tulisan atau produk omongan dan sebagainya. Itu kan bukan kriminalisasi, itu bukan perbuatan kriminal. Orang ngomong itu hanya kesalahan, nilainya itu hanya kekeliruan, bukan kesalahan fatal begitu. Jadi untuk teman-teman harus dipahami bahwa produk jurnalistik, produk jurnalisme itu memang harus informasi yang semuanya harus terverifikasi. Nah, itu tadi apa yang disampaikan Bung Herso itu sudah memenuhi aspek itu, memverifikasi semua informasi yang telah disampaikan, bahwa ininya tidak penyelesaian tidak sekaligus, ini kan model itu bisa macam-macam. Nah, Bung Ahmad Jauhar melihat ini, kawan-kawan di Dewan Pers, semangat Dewan Pers melihat semangat kawan-kawan untuk melakukan kontrol ini seperti apa? Jangan sampai begini, nanti Dewan Pers tali tiga uang dengan pemerintah, sehingga apapun yang dimasukkan di Dewan Pers kemudian dibuatkan semacam nota, kemudian bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lebih lanjut dan sebagainya itu. Nah, saya kira kita perlu dengar Dewan Pers seperti apa, sehingga semangat kawan-kawan untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini menjadi tetap
terjaga karena ada barrier terakhir kawan-kawan di Dewan Pers itu. Monggo Bung Ahmad Jauhar. Oke, Bung Isa. Jadi tolong dilihat dulu, Dewan Pers adalah penegak undang-undang pers. Ya, itu jaminan itu amanat undang-undang pers itu adalah untuk pers. Pers itu adalah satu, menyampaikan informasi. Informasi seperti apa? Informasi apapun. Yang jelas informasi itu harus terverifikasi. Itu prinsip paling dasar dari jurnalisme, ya. Apapun informasinya, termasuk misalnya Presiden udunen bokonge misalnya itu, ya yang penting terverifikasi. Kalau terverifikasi apa sih, masa nggak boleh gitu. Kalau misalnya ini negara kita ini itu tadi prinsip yang mendasar tadi, kita negara demokrasi. Undang-undang pers itu sangat menjamin kemerdekaan pers. Undang-undang pers kita itu alhamdulillah itu salah satu undang-undang pers yang termasuk dianggap liberal, menjamin kemerdekaan pers. Yang penting pers tadi menjalankan tugasnya, menyampaikan informasi. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Nah, seperti Bung Herso itu saya pikir itu termasuk mengedukasi masyarakat bahwa berita ini harus jangan dipercaya begitu saja. Ini karena ternyata bahwa ada rentetan peristiwanya. Itu sudah ada konfirmasi dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi menghibur. Jangan-jangan ini pelaporan oleh PDIP ini bagian dari hiburan kan? Masyarakat biasanya di saat-saat yang kayak gini nih, suasana konyol begini nih ya, ini anggap aja bagian dari hiburan, gitu. Lalu yang keempat, ini yang paling penting, fungsi kritik sosial. Kritik sosial itu kepada siapa? Ya terutama kepada pemerintah yang memegang uang, memegang anggaran uang publik, uang pajak rakyat. Jangan sampai pemerintah dikasih cek kosong. Begitu. Nah, tadi sekaligus ini Pak Asyari Usman, kita ketemu lagi Pak Asyari ya. Ini ya, Pak. Sekaligus tadi ini memang undang-undang Inggris termasuk meliberalkan persnya. Tapi ingat, saya ketika menerjemahkan buku Snowden Files itu baru tahu ternyata MI6 itu dinas intelijennya Inggris itu mereka menyiasati undang-undang itu dengan cara supaya The Guardian itu koran salah satu koran terdepan di Inggris itu supaya tidak memberitakan Snowden Files yang dibocorkan oleh Snowden itu datang ke MI6. Apa yang dilakukan coba? Menggergaji servernya. Nah, tapi The Guardian itu pinter, dia udah antisipasi. Mereka bikin di Amerika mirrornya, bikin websitenya di Amerika. Jadi kantor yang di Amerika nggak bisa diapa-apain karena itu amandemen pertama konstitusi Amerika adalah kebebasan pers. Nah, itulah yang nggak bisa diutik-utik. Hanya saja kantornya Obama waktu itu sempat melakukan pendekatan kepada The Guardian Amerika supaya tidak menyiarkan bocoran itu. Ya nggak bisa, apapun bisa diberitakan kok. Amerika kan walau sebrengsek apapun masih berusaha menegakkan demokrasi. Tadi contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Asyari tadi, ya benar memang di Inggris itu keluarga kerajaan sering menjadi olok-olok itu. Tapi mereka tetap ada ininya, tetap ada kekurangannya. Teman-teman saya di Inggris dan sebagainya bahkan sempat mengatakan undang-undang pers Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia. Di antara lain yang termasuk di terbaik di dunia itu dinilai Indonesia, Afrika Selatan, dan India. Kebebasan persnya dijamin oleh undang-undang. Nah, itu tadi fungsi itu 4 hal yang dijamin oleh undang-undang pers tadi.
atau diamanatkan oleh Undang-Undang Pers. Satu lagi, perusahaan pers adalah fungsi ekonomi, harus menyejahterakan warganya, warga perusahaan pers itu maksudnya, dan juga sedapat mungkin warga sekitarnya gitu. Jadi dalam hal ini saya rasa tadi yang disampaikan juga Bung Rocky Gerung itu, kalau saja pers itu kompak dan sebagainya, masih memiliki nurani yang benar, kan ada perlindungan, ada perlindungan undang-undang. Jadi tidak ada alasan untuk ini. Tapi karena banyak pers, ya maaf saja ya, saya ini pandangan pribadi ya, banyak juga perusahaan pers yang sekarang pemilik perusahaan pers itu terafiliasi kemana coba? Ya kan, terafiliasi ke istana, sayangnya itu. Nah, mohon maaf ya, Dewan Pers tidak akan mengadres yang pesanan-pesanan pemerintah itu, tidak akan. Dewan Pers memang dibiayai dibiayai oleh APBN, ya. Tapi itu jangan dianggap sebagai dibiayai pemerintah ya. Kami dibiayai oleh negara. Beda, harus dibedakan mana posisi dibiayai negara, mana dibiayai pemerintah. Kalau dibiayai pemerintah itu bisa disuruh-suruh. Dewan Pers kami memiliki kedekatan yang berjarak. Jadi tidak bisa misalnya Menkominfo nyuruh Dewan Pers untuk begini-begini. Oh sorry ya, ini fungsinya. Mereka mematuhi itu, dan mereka tahu bahwa Undang-Undang Pers adalah undang-undang yang satu-satunya undang-undang yang tidak memiliki atau tidak ada juklaknya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak ada peraturan pemerintah yang menerjemahkan Undang-Undang Pers. Satu-satunya yang berhak menerjemahkan Undang-Undang Pers adalah Komunitas Pers Nasional melalui payung yang dinamakan Dewan Pers itu. Jadi Dewan Pers membuat aneka keputusan macam-macam itu selalu berdasarkan musyawarah masyarakat pers nasional. Masyarakat pers nasional termasuk siapa? Ya termasuk tokoh-tokoh pers, luas ininya, melibatkan hampir semua stakeholders masyarakat. Jadi begitu, jangan ada kekhawatiran. Apapun sepanjang itu kita bergerak pada koridor atau rel yang benar, yaitu menyampaikan informasi terverifikasi, kemudian mengedukasi masyarakat, menghibur masyarakat, dan melakukan kritik sosial atau kontrol sosial, itu insya Allah Dewan Pers akan tetap berada pada fungsi utamanya, yaitu menegakkan kemerdekaan pers. Jadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh anggota Dewan Pers tadi, clear ya, tidak ada lagi, saya berharap teman-teman media juga kemudian memberikan label hoax, apalagi kemudian menyebut saya adalah penggiat media sosial. Saya mesti tekankan pada Anda semua bahwa saya adalah wartawan, yakni wartawan Forum News Network, dan saya juga tercatat sebagai anggota PWI. Selain itu, saya adalah Sekretaris Dewan Pakar Serikat Media Cyber Indonesia. Ini sebuah organisasi yang menjadi konstituen dari Dewan Pers dan memiliki anggota sekitar kurang lebih 1.000 media online yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi insya Allah seperti saya katakan, saya bisa mempertanggungjawabkan produk-produk jurnalistik yang saya publish melalui kanal saya, Herzbruno Point Forum News Network. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Herzbruno Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.